Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tandi Naunukus dengan NIM 1192071181. Saya kuliah di UIN Suskaryau dengan prodi Ilmu Hukum semester 5. Di dalam video ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan teman saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Tahirudin Nur, NIM 119207111818. Saya mahasiswa UIN Suskaryau, jurusan Ilmu Hukum. Berbicara tentang kesibukan kami sebagai mahasiswa cukup lumayan sibuk dengan tugasnya masing-masing untuk mengumpulkan secara deadline. Oke. Nah, jadi dalam situasi COVID-19 ini kita dituntut untuk mengerjakan tugas secara online atau tentang ya sebagai makalah yang online, tidak ketemu dosen ataupun ya ginilah yang namanya daring. Sangat-sangat meresahkan, sangat-sangat membosankan. Nah, jadi kawan-kawan, ya semoga kita segeralah lepas dari keadaan yang membingungkan untuk kita berkegiatan di luar. Nah, lanjut mengenai video ini, kami akan membahas tentang SPSS. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan dengan teman saya apa itu SPSS, dan mungkin saya akan lanjut untuk menambahkan beberapa kata-kata terindah, kata-kata yang menyangkut tentang SPSS atau penjelasan lebih lanjut. Oke, mari kita simak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang SPSS. SPSS adalah software statistik yang dibuat oleh Norman Hani, Hadley, Hull, dan Dale Haben dan Stanford University pada tahun 1968. Ya, SPSS yang merupakan kepanjangan dari Statistical Package for Social Science, pada mulanya memang digunakan untuk menganalisis data-data sosial kemasyarakatan. SPSS banyak digunakan oleh peneliti pasar, peneliti kesehatan, survei, penelitian pendidikan, pemasaran, dan lain-lain. Seiring dengan berkembangnya waktu, SPSS tidak hanya digunakan pada ilmu sosial saja. Berbagai disiplin ilmu seperti ilmu sains pun banyak menggunakan SPSS sebagai software pengolah data. Karena itulah kepanjangan SPSS pun berubah menjadi Statistical Product and Service Solution, dan sekarang SPSS sudah berkembang hingga versi terbaru yaitu SPSS versi 22. Kelebihan yang dimiliki oleh software SPSS antara lain mampu mengakses data dari berbagai macam format yang tersedia seperti pada DBAS, Lotus, text file, dan lain-lain, sehingga data yang sudah ada dari berbagai format data dapat langsung digunakan untuk dianalisis. Selanjutnya, SPSS memberikan tampilan data yang lebih informatif, memberikan informasi lebih akurat dengan memberikan kode alasan jika terjadi missing data, dan mudah digunakan. Pengguna tidak perlu belajar bahasa pemrograman. Baik, berlanjut dari kelebihan SPSS, SPSS juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya itu walaupun friendly user, namun program ini tetap tergolong rumit. Pengguna program ini minimal harus mengetahui dasar dari ilmu statistik untuk bisa menjalani program ini, sehingga tidak mengherankan banyak seminar atau pelatihan-pelatihan yang khusus diadakan untuk program SPSS. Yang kedua, SPSS tergolong memiliki perkembangan yang sangat cepat, sehingga kadang tampilan secara fisik berbeda dengan SPSS yang lama dan user harus beradaptasi kembali dengan sistem yang baru. Dan efek lainnya adalah user harus pintar-pintar memilih seri SPSS yang tepat untuk komputernya. Yang terakhir, terdapat banyak versi SPSS yang beredar, sehingga pemilihan SPSS harus sesuai dengan komputer yang kita gunakan. Pengoperasian dalam SPSS menyediakan beberapa fitur atau beberapa fasilitas yang diantaranya itu ada data editor, viewers, multidimensional pivot tables, high resolution graphic, data transformation, electronic distribution, online help, akses data tanpa penyimpanan sementara, interface dengan database,
relasional, analisis distribusi, multiple sesi, dan mapping. SPSS biasanya digunakan untuk pengolahan dan menganalisis data dengan kemampuan analisis statistik serta manajemen data yang turunan grafis. Nah, dahulu SPSS ini digunakan untuk ilmu sosial, namun berjalan dengan seiringnya waktu, SPSS berkembang dan banyak digunakan oleh penelitian pasar, pendidikan, pemerintahan, perusahaan, dan lain-lain. Berbicara tentang SPSS atau kegunaan SPSS bagi pemerintahan, itu kita ambil sampel beberapa itu seperti jaksa, pengacara, notaris, dan lain-lain. SPSS sangat berguna bagi profesi yang seperti ini karena penganalisisan data yang memiliki penyeleksian kasus juga gitu secara turunan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam ranah profesi ini, kita terlebih dahulu akan mempelajari tentang SPSS ini. Karena tanpa SPSS ini, kita tidak akan memiliki data, kita tidak akan mempunyai kemampuan untuk menyimpulkan atau untuk melampirkan sebuah data yang valid gitu. Jadi mungkin sekian video ini, lebih dan kurangnya mohon maaf karena ketidaktahuan ataupun ya ketidakmampuan dalam berpikir dan segala macamnya. Kami mohon maaf. Kami dari saya Tandi Naunokus dan teman saya Rudin Nur mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua yang telah menonton atau menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.